Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Hikam dengan NIM 20040100068 Prodi Ekonomi Syariah semester 6 dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada video ini kita akan membahas mengenai upah pengangguran dan inflasi. Jadi, nonton sampai selesai ya. Yang pertama, upah. Definisi upah. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Jenis-jenis upah. Yang pertama, upah berdasarkan satuan waktu, yaitu sistem upah yang ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti hitungan jam, hari, minggu, dan bulan. Yang kedua, sistem upah borongan, yaitu berdasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dan pekerja di awal perjanjian. Yang ketiga, sistem upah hasil, yaitu berdasarkan satuan hasil umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jadi, pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. Yang keempat, sistem upah bonus, yaitu sistem yang diterapkan pada saat-saat tertentu, seperti saat karyawan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, sistem upah berkala, yaitu berdasarkan kondisi perusahaan, di mana jika perusahaan mengalami kemajuan, upah karyawan akan mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam membayar upah karyawan. Yang kedua, standar kebutuhan hidup pekerja yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang pada negara tersebut. Ketiga, kompensasi rata-rata di pasaran terhadap suatu jabatan. Keempat, tingkat jabatan dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan. Kelima, masa kerja karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya, sumber hukum sistem pengupahan sebagaimana termuat dalam Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 36 Tahun 2021. Pertama, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 2 ayat 1 PP 36 Tahun 2021. Yang kedua, setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pasal 88A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 2 ayat 2 dan 3 PP 36 Tahun 2021. Materi kedua, inflasi. Definisi inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Menurut sifatnya, yang pertama yaitu inflasi merayap atau rendah atau creeping inflation, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan besar. Ketiga, inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-10% per tahun. Dalam kondisi ini, harga-harga secara umum naik. Yang keempat, inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis di atas 100%.
Selanjutnya, jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Yang kedua, cost push inflation, yaitu disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Adapun dampak inflasi, dampak negatif yang pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Kedua, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Ketiga, bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal, sehingga tidak ada yang mampu membeli. Dampak positif inflasi. Yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifme dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu melalui pengaturan jumlah uang beredar di bank. Kedua, kebijakan fiskal, melalui pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan. Yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output, yaitu kebijaksanaan penurunan biaya masuk sehingga impor cenderung meningkat. Yang keempat, kebijakan penentuan harga dan indexing, karena ketika indeks harga naik, maka gaji atau upah juga dinaikkan. Materi ketiga, pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran dari arti luas adalah penduduk yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Menurut Sukirno 2006, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Kedua, pengangguran konjuktural, yaitu disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang kelima, pengangguran siklikal, yaitu disebabkan imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi, disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketujuh, pengangguran siklus, yaitu disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, di mana di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Ketiga, pengangguran bermusim adalah pengangguran yang terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Yang keempat, setengah menganggur, di mana di negara-negara berkembang, migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Selanjutnya, dampak dari pengangguran bagi perekonomian Indonesia, yaitu yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Ketiga, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Sedangkan dampak dari pengangguran bagi masyarakat, yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis.
Kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas.